Cek mic. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel kesayangan mbak-mbak TikTok yang sukanya goyang aduhai. Aduh, mbak-mbak TikTok aja mulu nih naskahnya. Halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini dimanapun kalian berada? Semoga dikasih kesehatan, amin. Gua aminin semuanya, doa kalian gua aminin dari sini paling kenceng, amin. Oke deh, kembali lagi menemani kalian kegabutan kalian dengan cerita baru, unik, dan juga film-film romantis bergoyang aduhai dan gimana tuh jadinya. Jadi film kali ini adalah berjudul The Obscure Object of Desire. Nah, tuh gimana tuh artinya, nggak paham gua, tapi mungkin dari kalian udah ada pernah yang nonton film ini, tulis aja di kolom komentar. Dan film ini menceritakan tentang pembantu cantik yang rela menuruti hasrat majikannya demi menguasai hartanya. Walalala, gue suka film-film kayak gini. Oke deh, daripada penasaran gimana caranya dia ngasih apa aja, aduh oke deh, langsung kita mulai aja dan intro. Di awal film kita akan dibawa ke Perancis yang penuh kekerasan dan banyak serangan teror dimanapun. Ada seorang pria yang bernama Matthew Faber, pria tua yang sangat berlebihan dan suka marah. Matthew ini mampir ke perusahaan kereta api di Seville, Spanyol untuk memesan tiket ke Paris. Tapi sayang tiketnya sudah habis untuk hari itu, jadi dia harus pergi besok paginya. Setelah itu dia pulang ke rumahnya. Di dalam rumah, kepala pelayannya yang bernama Martin mengantarkannya ke dalam ruangan sambil melaporkan bahwa Conchita baru saja meninggalkan rumah. Di dalam ruangan, Martin menyelidiki keadaan ruangan itu dan menemukan bantal dengan bercak darah. Tetapi Matthew mengatakan bahwa darah itu pasti karena mimisan. Kemudian mereka menemukan sepasang sepatu yang berarti Conchita pergi tanpa menggunakan alas kaki. Dan terakhir mereka menemukan ada celana dalam yang basah, menunjukkan bahwa Conchita sedang ketakutan. Lalu Matthew memerintahkan Martin untuk membakar semuanya. Keesokan harinya Matthew dan Martin pergi menuju stasiun menggunakan mobil. Tetapi mereka terkejut ketika melihat mobil di depan mereka tiba-tiba meledak. Matthew dan Martin pun lalu keluar, hanya untuk mengomentari serangan teror yang baru saja terjadi. Akhirnya Martin mengantar Matthew ke kereta. Di dalam salah satu gerbong penumpang, Matthew bergabung dengan seorang ibu muda dan putrinya, bersama dengan seorang laki-laki tua bernama Vincent Olargues. Matthew mengenali pria itu sebagai hakim saat dia mengunjungi sepupunya yang bernama Eduardo Focade. Vincent mengenal Matthew juga dari cerita Edward. Lalu seseorang bertubuh kecil bernama Pierral masuk ke gerbong sebagai penumpang terakhir. Saat mereka akan berangkat, ada seorang wanita muda, cantik, dan penuh teka-teki datang. Wanita itu memiliki mata hitam dan dahi yang diperban. Matthew yang melihatnya dari jendela membisikkan sesuatu pada personel kereta. Kemudian saat wanita itu mencoba naik kereta, Matthew muncul dari lorong dan menyiram seember air ke wanita itu. Wanita itu terlihat kesal lalu masuk ke gerbong yang berbeda. Saat Matthew kembali ke gerbong, penumpang lain menjadi penasaran dengan tindakannya. Terutama Pierral yang tertarik dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang profesor psikologi. Matthew mengatakan bahwa wanita itu menyedihkan, lalu ia menceritakan kisah bagaimana Matthew bertemu dengannya. Matthew berada di pengadilan mengunjungi sepupu hakim Edward. Saat istirahat makan siang, mereka kembali ke rumah Matthew untuk makan. Di sana Matthew bertemu dengan Conchita, wanita yang disiram air di stasiun waktu itu. Dia baru saja dipekerjakan sebagai pembantu Matthew. Matthew menyadari kalau Conchita sepertinya tidak mengerti tugasnya dan mengamati tangan mulus milik Conchita tanpa cedera yang membuat Matthew sangat tergoda. Walalala, saya pun juga. Malam itu Matthew meminta Conchita untuk datang ke kamarnya. Di sana Matthew bertanya lebih banyak tentang dia. Conchita kemudian memberitahu Matthew bahwa dia awalnya tinggal di Paris dan dia adalah seorang penari. Kemudian Matthew tiba-tiba nyodorin bibirnya yang membuat Conchita nggak nyaman. Akhirnya dia meninggalkannya di ruangan. Keesokan harinya Conchita meninggalkan rumah dan tidak bisa ditemukan dimanapun. Namun Matthew terlihat tidak mempermasalahkannya dan lalu lanjut jalan-jalan.
Di taman, 3 pria muda berpenampilan kasar menodongkan pisau ke arah Matthew dan meminta uang pada Matthew. Jadi Matthew menyerahkan seluruh dompetnya. Namun yang mengejutkan, mereka menolak dan malah meminta jumlah yang lebih. Setelah perampokan damai yang aneh itu, Matthew pergi minum kopi di kafe. Di sana, dia didekati oleh Conchita yang berjalan di samping 3 perampok yang mengambil uang Matthew. Matthew bersikeras agar Conchita menyimpan uang itu setelah mengetahui bahwa dia dan teman-temannya akan menggunakannya untuk ongkos perjalanan. Conchita menyebutkan bahwa dia menggunakan uang itu untuk mengunjungi ibunya dan Matthew bertanya di mana mereka tinggal. Setelah pertemuan singkat itu, Conchita dengan sengaja menjatuhkan sapu tangannya ke tanah dan Matthew pun mengambilnya dengan rakus menghirupnya. Karena ketagihan, Matthew memutuskan untuk mengunjungi Conchita secepat mungkin. Di Paris, Matthew bertemu dengan Conchita dan juga ibunya. Setelah mengetahui bahwa dia adalah orang yang memberi mereka uang, ibu Conchita pun langsung menyambutnya. Dan dengan sikap yang menyenangkan, Matthew memberikan lebih banyak uang untuk membantu mereka. Tapi tiba-tiba wanita itu mengatakan bahwa dia harus pergi. Jadi Conchita dan Matthew pun ditinggalkan di ruangan sendirian. Waduh. Conchita terus menggoda Matthew dan pria itu lebih terpesona kepada dirinya daripada sebelumnya. Dia menjelaskan kepada orang lain bahwa dia benar-benar terpesona oleh Conchita dan dia akan mengunjunginya di Paris hampir setiap hari. Dalam salah satu kunjungannya, Matthew menyaksikan Conchita menari flamenco. Gue nggak tahu itu apa. Dengan semangat di alisnya dan juga guntur di kakinya. Dia memikat Matthew yang terpesona. Dia begitu asyik dengan gerakannya sehingga dia hampir tidak memperhatikan gitaris di ruangan itu. Gitaris itu adalah temannya Conchita, pria yang sama yang menodong si Matthew di taman kemarin. Terlihat kesal Matthew mengganggu pria itu dan dia pun langsung pergi. Conchita memberitahu Matthew kode dan menciumnya sebentar. Saat mereka berdua sedang bermesraan, ibu Conchita tiba-tiba masuk ke kamar. Wanita itu sangat religius dan menganggap dunia luar adalah hal yang berbahaya. Jadi dia berusaha untuk melindungi putrinya. Dan Matthew berbisik pada Conchita, kemudian Conchita mengungkapkan bahwa dia masih perawan. Setelah itu, Matthew menyuruh Martin untuk membawa ibu Conchita ke rumahnya. Di sana, Matthew meminta restunya dan mengatakan ingin melamar putrinya. Matthew kemudian memberinya amplop berisi uang dan meyakinkan ibunya bahwa ketika Conchita menikahinya, dia akan menjaga mereka berdua. Dia meminta ibu untuk membawa Conchita dan dia tampak senang dengan Matthew. Akhirnya ibunya pulang ke rumah untuk menyampaikan berita itu kepada putrinya. Ketika tiba waktunya bagi Conchita untuk bertemu dengan Matthew, teman Conchita mengetuk pintu Matthew dan memberi sebuah surat. Di dalam surat itu dia menulis bahwa dia seharusnya memberikan sendiri kepada Conchita. Dan dia menyatakan bahwa Conchita tidak akan pernah melihatnya lagi. Karena frustasi, Matthew pun meremas kertas itu dan membuangnya. Ketika Matthew menuju ke rumah mereka di Paris, dia terkejut karena Conchita dan ibunya sudah nggak ada lagi. Selama 2 bulan berikutnya, Matthew dilema, lalu dia menceritakan hal ini kepada sepupunya, Edward, di sebuah kafe dan saran Edward adalah agar Matthew tidur dengan wanita lain aja. Namun Matthew menjelaskan bahwa dia belum pernah bersama seorang wanita yang tidak dia cintai. Dan satu-satunya hubungan biasa yang dia miliki dapat dihitung dengan jari tangan. Kemudian mereka berdua keluar dari kafe untuk pergi makan siang. Namun ketika Edward mengambil mantelnya dari gadis pemeriksa jas, dia terkejut menemukan bahwa wanita yang menjaga stand itu adalah Conchita sendiri. Saat Conchita dan Matthew membicarakan tentang jas dan stand kopi, dia diinterupsi oleh manajer kafe agar Conchita fokus pada pekerjaannya. Dan tiba-tiba Conchita melepas celemeknya dan memutuskan untuk berhenti saat itu juga. Conchita dan Matthew membahas lamaran pernikahan dan ketika pelayan datang untuk membeli pesanan mereka, manajer memberitahu Matthew bahwa mereka tidak akan melayani Conchita karena dia tidak pernah menghargai tempat mereka. Akhirnya mereka berdua pergi keluar. Di sana Conchita menjelaskan bahwa dia sangat marah pada Matthew karena selama 2 bulan mereka nggak ketemu. Tetapi semua kemarahan itu telah berubah menjadi kegembiraan sekarang setelah dia melihatnya lagi. Matthew kemudian menyebutkan sebuah rumah pedesaan dan Conchita mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi wanitanya di sana. Waduh,
dikasih rumah loh coy. Di negara tersebut, Martin memberitahu Matthew bahwa pembangkit listrik baru saja disabotase dan listrik padam di seluruh area. Mereka kemudian melanjutkan ke rumah pedesaan Matthew, lalu langsung pergi ke kamar tidur. Di sana, mereka saling menyodorkan bibir dengan penuh gairah dan mesra. Wah, namun Conchita melihat foto seorang wanita di dalam ruangan. Ketika dia bertanya kepada Matthew tentang hal itu, dia menjawab bahwa itu adalah foto mendiang istrinya yang telah meninggal selama 7 tahun. Saat Conchita mengetahui bahwa kamar yang mereka tempati dulunya adalah milik istrinya, dia menuntut agar ditempatkan di ruangan lain aja. Dan Matthew mengikutinya dan mereka pergi ke ruangan di seberang aula. Di kamar baru, Conchita mengganti pakaiannya, begitu pula Matthew. Dan saat Conchita keluar dari kamar mandi, dia mengenakan gaun putih panjang. Dia dengan senang memamerkan bumper depannya dan membiarkan Matthew menyentuhnya. Waduh. Namun seolah ingin lebih menggodanya, Conchita pun melepaskan tangannya dan berkata, dia sedang tidak mood. Anjir. Pada saat itu Matthew sudah muak dengan permainan Conchita, jadi dia mencoba memaksanya. Namun yang sangat mengejutkan adalah Conchita mengenakan celana dalam yang rumit. Matthew menghabiskan lebih dari 10 menit untuk mencoba melepaskannya, tapi akhirnya dia menyerah juga. Conchita kemudian memeluknya dan menghiburnya dan mengatakan bahwa dia juga tidak menyukai apa yang dia lakukan, bahwa dia harus melakukan ini atau dia akan bosan padanya begitu dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan pergi. Namun Conchita menawarkan untuk pergi dan tinggal bersamanya sambil memastikan bahwa itu akan terjadi suatu hari. Saat Matthew menaiki kereta, penumpang kereta semua berada di ujung kursi mereka. Conchita dan Matthew sudah terbiasa hidup bersama. Tetapi Conchita masih belum memberikan bumper depannya dan juga serabi lempitnya kepada Matthew. Conchita bertanya kepadanya mengapa dia bersikeras agar mereka adu mekanik. Dan cukup masuk akal, Matthew menjawab bahwa itu adalah hal yang wajar dilakukan untuk orang yang sedang jatuh cinta dan seorang lelaki normal, katanya. Iya benar sih. Di rumah, Conchita dan Matthew sering tidur tanpa armor, namun mereka tidak melakukan apa-apa. Dan pengalaman itu benar-benar membuat Matthew frustasi karena dia dibuat cenggur terus-terusan. Dan tiba-tiba ada keributan keras di jalan yang membuat Matthew dan Conchita ketakutan. Para teroris telah menembak mati beberapa warga sipil, dan terungkap bahwa mereka adalah orang yang sama yang baru saja meledakkan sebuah pesawat. Anjir, random sekali. Conchita ketakutan dan memutuskan untuk meninggalkan ruangan. Namun terungkap bahwa dia pergi hanya agar dia bisa membiarkan temannya masuk. Matthew pun memergoki Conchita melakukan itu dan dia mengusir mereka berdua dari rumahnya dan menyuruh mereka untuk tidak pernah kembali. Dan setelah beberapa bulan, Matthew sekali lagi menceritakan pada Edward. Matthew meminta bantuannya dan dia ingin Edward menemukan cara untuk menghentikannya mencintai Conchita. Awalnya Edward ragu karena dia merasa Matthew akan membencinya. Setelah beberapa waktu, Conchita dan ibunya dipulangkan kembali ke Spanyol, tempat asal mereka. Mengikuti saran sepupunya, Matthew memutuskan untuk pergi berlibur ke negara lain. Dia meminta Martin untuk memutar badannya dan dengan mata tertutup. Dan dia mendaratkan jari telunjuknya secara acak di peta dunia yang dipajang di dindingnya. Jarinya mendarat di Singapura. Dia memberitahu Martin untuk mempersiapkan perjalanannya ke Singapura. Sementara Matthew menceritakan kisahnya, profesor psikologi tersebut dengan cepat menebat bahwa dia tidak ingin pergi ke Singapura. Dan sebagai gantinya, dia mengikuti Conchita pergi ke kampung halamannya di Spanyol. Suatu malam, Matthew akhirnya menemukan Conchita dan mereka dengan gembira bersatu kembali. Conchita mengundang Matthew ke klub bernama Gurugu, tempat dia bekerja sebagai penari. Di sana Matthew dan Conchita berbicara tentang kebersamaannya lagi. Matthew pun menikmati suguhan tarian dari Conchita dan dia pun meninggalkan panggung sejenak. Conchita menjelaskan kepada Matthew bahwa dia diharuskan untuk tidur siang setengah jam sebelum pertunjukan berikutnya.
Setelah Conchita pergi, salah satu temannya tiba-tiba memperkenalkan dirinya kepada Matthew. Dia mengatakan kepadanya bahwa Conchita tidak benar-benar tidur siang, lalu menyuruh Matthew naik ke atas untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan Conchita. Dan di sana dia melihat Conchita sedang menari tanpa armor di sebuah ruangan yang penuh dengan laki-laki. Matthew pun memaksa masuk dengan marah dan mengusir mereka semua. Saat Conchita mengenakan armornya lagi, mereka berdua bertengkar. Conchita terus menjelaskan kepada Matthew bahwa dialah yang dicintainya dan Conchita hanya bosan dengannya setelah dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Matthew tidak pernah peduli dengan apa yang dilakukan Conchita. Matthew berjanji padanya bahwa dia akan memberikan apapun yang diinginkannya. Kemudian keduanya tetap terkunci dalam lingkaran cinta dan kekerasan yang gak berujung. Akhirnya Conchita memiliki rumah sendiri dengan gerbang besi berornamen di pintu masuk yang semuanya dibayar dan dibelikan oleh Matthew. Matthew kemudian memberikan Conchita kunci rumah itu beserta akta yang sudah diatasnamakannya. Conchita sangat gembira dan memberitahu Matthew bahwa dia akan menghiburnya besok malam. Besoknya Matthew pun datang ke rumah Conchita dengan harapan karena akhirnya dengan begitu dia dapat menyempurnakan hubungan mereka. Namun dia terkejut melihat Conchita tidak mengizinkannya masuk. Sebaliknya dia dengan kejam mengatakan kepadanya bahwa sepanjang waktu mereka bersama dia hanya menggunakan uangnya Matthew saja. Setelah pertunjukan yang mengerikan itu, Conchita meminta Matthew pergi. Kemudian memanggil temannya yang seorang gitaris itu dan memberitahu Matthew bahwa dia adalah kekasihnya. Dan untuk mengusir pria tidak berguna itu, mereka pun beradu mekanik tepat di depan Matthew. Akhirnya Matthew pun pergi karena tidak ingin menyaksikan tindakan itu. Sayangnya bagi Matthew, malam itu adalah kutukan. Conchita tidak hanya membiarkannya kehilangan, tetapi dia pasti akan dirampok lagi oleh sekelompok teroris. Dan keesokan paginya di rumah Matthew de Seville, Conchita mengunjungi Matthew untuk menertawakannya. Namun amarah Matthew akhirnya pecah dan dengan kejam menamparnya. Conchita pun mencoba sekali lagi untuk membuat alasan, mengatakan bahwa seluruh adegan malam sebelumnya hanyalah akting dan bahwa pria yang dilihatnya sebenarnya adalah mas-mas yang suka pedang-pedangan. Namun Matthew tidak berhenti memukulnya sampai dia berdarah. Kemudian Matthew meninggalkan rumah untuk membeli tiket kereta api pulang ke Paris. Saat di kereta, Matthew terkejut melihat profesor psikologi itu tiba-tiba menjauh darinya. Dia tidak mengerti, sampai saat dia berbalik, dia melihat Conchita dan tiba-tiba Conchita mengguyurkan seember air ke arahnya. Conchita pun kemudian lari dan Matthew dengan cepat mengikutinya. Akhirnya dia membuat Conchita terpojok di kamar mandi. Dan beberapa saat kemudian Conchita dan Matthew meninggalkan stasiun kereta bersama-sama. Tampaknya mereka telah berdamai untuk kesekian kalinya. Seperti tidak ada kapoknya, Matthew dan Conchita sekali lagi bersama-sama di Paris. Saat jalan-jalan sore, mereka mendengar pengumuman layaknya masyarakat di PA mengatakan bahwa ada sekelompok teroris yang lebih besar dan lebih agresif lagi di tempat itu. Matthew dan Conchita pun bertemu dengan seorang wanita yang sedang menjahit di balik kaca jendela sebuah toko. Dan kain yang digunakan wanita itu adalah kain putih kotor yang berlumuran darah dan kotoran. Matthew pun mengatakan sesuatu yang tidak enak didengar oleh Conchita, dan dia pun marah dengan apa yang dikatakan Matthew lalu pergi begitu aja. Saat Matthew mengejarnya, sebuah bom meledak di mall yang mengakibatkan Matthew COD dengan malaikat. Dan filmnya pun tamat. Oke. Film ini mengajarkan pada kita bahwa kita gak boleh bersikap bodoh dalam percintaan, coy. Seperti Matthew yang terbodohi karena gara-gara dia terpesona dengan kecantikan Conchita doang, yang jelas-jelas hanya mengincar hartanya dan cuma mempermainkan dia, coy. Ya, kelemahan cowok memang ada di otak bawahnya. Ya, otak bawahnya. Kalau udah berpikir pakai otak yang bawah, cowok mah udah hilang akal sehatnya biasanya memang. Tapi Matthew selalu berharap pada wanita itu. Jadi ya gimana ya? Pada akhirnya juga si Matthew meninggoy karena terkena bom. Jadi ending yang sangat random sekali. Ya udah deh, sekian dulu dari Emon karena Emon udah capek juga gimana sih mikir film ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you next time dan dadah. Thank you.